Ya, Assalamualaikum Dek. Jadi ini untuk yang pembahasan soal kelas 9 SMP. Nah, ini aku bahas soal yang paling banyak kelirunya atau salahnya. Jadi nanti bisa dibelajarin ulang ya. Pertama yang nomor 2 nih. Di sini ada minus sepertiga pangkat 3. Ya, minus sepertiga pangkat 3. Berarti artinya minus sepertiga dikalikan sebanyak jumlah pangkat di sini 3. Ya, ini termasuk bilangan pangkat sebenarnya ya, karena pangkatnya dia bilangan bulat positif. Oke. Di sini kita tulis minus sepertiga dikali minus sepertiga dikali minus sepertiga. Nah, di sini kita perlu teliti deh, ini minus atau bukan ya. Kalau misalkan di dalamnya ini ada minus, disarankan dalam nulisnya itu dikasih tanda kurung gini loh. Nah, ada kurungnya gini. Jadi biar nggak lupa gitu. Soalnya banyak yang lupa kalau misalkan ini tuh minus gitu. Jadi ini minus sepertiga, minus sepertiga, minus sepertiga. Kan akhirnya minusnya ini nggak apa ya, nggak ketutupan gitu, tetap kelihatan. Ya. Jadi untuk mempermudah hasilnya berarti karena dia ini nih minus sepertiga dikali minus sepertiga hasilnya sepersembilan. Ya, positif kan? Kali minus sepertiga. Berarti hasilnya ya sepersembilan kali minus sepertiga loh. Kan jadinya tetap kelihatan minusnya. Nggak ketinggalan gitu. Hasilnya minus 1/27. Sekarang yang ini. Minus 3/2 pangkat 5. Berarti minus 3/2 dikalikan sebanyak 5 buah. Ya udah, lebih baik ditulis deh, jangan tiba-tiba langsung minus sepertiga pangkat 3 sama dengan shred gitu. Kan akhirnya gurunya belum bisa menilai gitu. Ini dapat dari mana caranya kayak gitu. Jadi meskipun seperti ini tapi memang harus ditulis, perlu untuk ditulis ya. Jadi tahu kita tuh sudah paham apa belum. Berarti sebanyak 5 buah kan tuh, 2, 3, 4, kurang 1. Nah, akhirnya adik-adik bisa nulis pelan-pelan misal. Kak, aku kalau misalkan langsung ngitung banyak gini bingung. Ya udah, minus pelan-pelan, minus kali minus positif kan. 3 kali 3 9. Berarti berapa? 9/4 dikali ini juga minus ketemu minus positif kan. 9/4 dikali minus 3/2. Dah, berarti positif kali positif 81 kan ini. 9 kali 9 81 kali 3 kali minus 3 ya. Jadi hasilnya minus 243 per ini berapa? 4 kali 4 16 kali 2 32. Nah, ini hasilnya. Jadi jangan lupa deh minusnya biar nggak ketinggalan. Akhirnya kan gimana pun ceritanya, ada yang juga tanya nih, kalau misalkan dihitung pakai kalkulator kok hasilnya nggak minus. Ya, kalkulatornya itu nggak bisa deh nulis minus terus kali minus kali itu. Tapi langsung minus minus gitu. Jadi malah tambah kayak pertambahan bukan perkalian. Jadi akhirnya jawabannya nggak pas. Karena kalkulator biasa ya. Intinya di sini teorinya yang harus diambil, poinnya. Kalau misalkan ini tuh ganjil, dan yang dipangkatkan itu nanti bilangannya negatif seperti ini, loh hasilnya juga negatif. Karena caranya seperti ini gitu. Ya, kalau udah paham caranya, alasan kenapa ini minus itu harusnya paham. Ini juga nih, sebanyak 5 kali. 5 buah maksudnya. Terus ini positif, positif, kali negatif, loh hasilnya negatif. Berarti kan paham, dapat minus ini dari mana sih gitu. Kenapa kok yang ininya ganjil, pangkatnya ganjil, hasilnya minus, itu paham ya. Kita lanjut yang nomor 5. Nah, ini banyak yang terkecoh juga gitu. Jadi harus benar-benar paham deh alasannya kenapa sih sebenarnya kok rumusnya kayak gitu gitu. Kalau misalkan belum paham, harus tanya gitu biar nanti ketika diajarkan yang baru itu berkelanjutan gitu, nggak lupa sama yang sebelumnya. Ini juga 7/3 dikali 7/5. Kemarin kan kita sudah sempat bahas ya, kalau misalkan ini tuh basisnya sama, ada rumusnya sendiri kan untuk perkalian
bilangan berpangkat ya. Ini kan perkalian bilangan berpangkat. Coba kita buktikan gitu. Kenapa kok rumusnya tuh kayak gitu sih gitu. Jadi 7 pangkat 3. Oke, 7-nya dikalikan sebanyak 3 buah. Ya, ini kan. Ini ya, 3 buah ya. Oke. Terus 7 pangkat 5 berarti 7-nya dikalikan sebanyak 5 buah. Ya. Nih. Udah benar kan? Nah, coba kalau misalkan di sini kita hitung semua 7-nya. Kan tadi tuh gimana? 7 pangkat 3 berarti 7-nya dikalikan sebanyak 3 buah. Nah, ini 7-nya sama kan? 7 semua. Berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Loh, berarti sama kayak 7 pangkat 8. Ya. 7-nya dikalikan sebanyak 8 buah. Tuh, wa, ga, pat, ma, nam, cupan. Loh, berarti sama kan? 7 pangkat 3 kali 7 pangkat 5 itu hasilnya sama kayak 7 pangkat 8. Berarti bisa diambil kesimpulan 7 di sini pangkat 3 plus 5. Ya kan? 3 plus 5. Karena sama-sama 7 deh, ingat syaratnya nih, sama-sama 7. Nih, dijabarin. Tuh, wa, ga, pat, ma, nam, cupan. Loh, pangkatnya 8 kan? Jadi, baru ketemu di sini, 7 pangkat 8. Sampai sini paham ya? Ini dasarnya harus paham, Dek. Nah, kita coba berikutnya. Ini diganti, bukan angka tapi huruf A. Berarti A pangkat 6 hanya sebanyak 6 buah. Oke, nih. Sebanyak 6 buah, ya. Ini jumlahnya 6 loh. Terus di sini A pangkat 7. Oke. Kita sampai 7 tuh 2 3 4 5 6 7 ya. Pangkat 7. Nih, jumlah A-nya ada 7. Ya, dikalikan sebanyak pangkatnya. Sekarang bisa nggak sama kayak gini? Seharusnya berarti kan di sini A, kalau sesuai rumusnya di sini ya A. Kalau misalkan ada perkalian bilangan berpangkat yang basisnya itu sama, ini sama-sama A, sama-sama 7, basis ya, ingat basis itu apa kemarin, bisa dilihat lagi videonya. Pangkatnya ditambah 6 plus 7 sama dengan A pangkat 13. Ya, coba kita buktikan. A-nya jumlahnya 13 nggak ini? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Loh. Berarti sama kan, Dek? Nih, sama. Nih, ya. Berarti paham kan alasannya kenapa kok bilangan berpangkat perkalian ya, perkalian bilangan berpangkat yang basisnya itu sama, pangkatnya itu bisa ditambah. Kenapa? Lah ini buktinya. Nah, ini loh yang membuktikan cara kalian benar, ya. A-nya sebanyak 6 kali, A-nya sebanyak 7 buah. Jadi, hasilnya bakal sama, A pangkat 13. Ini alasannya. Kalau udah tahu kenapa maksudnya ini ya, ini harusnya udah paham nih. Coba kita lanjut ya. Nah, ini, loh Kak, jangan bingung, Dek. Kalau misalkan ini diganti menjadi huruf, tetap kalau kalian sudah paham konsepnya ini nih, alasan kenapa ini harus ditambah dalam perkalian, harusnya ini juga bisa jawab gitu. Jadi A pangkat P dikali A pangkat Q, berarti kan A-nya nanti sebanyak P buah. Yang ini A-nya sebanyak Q buah ya. Tapi karena nggak jelas di sini tuh angkanya berapa, ya udah nggak usah bingung, karena konsepnya kalian pegang. Setiap perkalian bilangan berpangkat yang basisnya itu sama, pangkatnya bisa dijumlah. Berarti A pangkat P plus Q. Sama kan kayak gini. Udah. Dan ini itu, Dek. A pangkat P plus Q itu beda sama
A pangkat PQ. Jadi yang nulisnya kayak gini, ya coba dikoreksi ya. Kalau misalkan A pangkat PQ, itu beda hasilnya sama A pangkat P plus Q. Kenapa? Soalnya ini tuh hasilnya bakal beda, Dek. Kalau misalkan A pangkat P plus Q, itu kan hasilnya dari ini nih, ya. Kalau A pangkat P kali Q, berarti yang dikalikan itu pangkatnya. Bukan kayak gini. Contohnya tuh misal A pangkat 2 kali 3. P-nya 2, Q-nya 3. A pangkat. Nah, kayak gini tuh udah beda maknanya ya. Terus kita lanjut untuk yang soal berikutnya. Nah, ini 3 pangkat 5 dikali 7 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4 dikali 7 pangkat 6. Kalau kayak gini, jangan dihitung satu-satu. 3 pangkat 5 berapa? Sampai beratus-ratus kayak gitu. Tapi coba diingat-ingat lagi, ini kan bilangan berpangkat, berarti harusnya bisa disederhanakan. Dikumpulkan, caranya dikumpulkan yang dia itu satu jenis, satu suku yang basisnya sama, 3 sama 3 nih. 7 sama 7. Balik lagi kan ke konsep awal. Setiap perkalian bilangan berpangkat yang itu basisnya sama, itu ditambah pangkatnya. Berarti di sini ya sama ini bisa kan kita gabung 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 4 dikali 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 6. Udah dia tinggal digabungin, Dek. Ya. Ini udah paham kan maksudnya kalau misalkan 3 pangkat 5 plus 4. Coba di replay yang tadi ya. 3 plus 6. Nah. Berarti 3 pangkat 9, 7 pangkat. Nah. Oke. Nah, berikutnya kalau udah bisa ngerjakan yang atas, harusnya ini juga bisa. Gabungkan dulu, Dek, yang satu temannya digabungkan dulu, suku-sukunya ini digabungkan nih. Yang dilihat apanya? Basisnya. Nih, basisnya. Oke. Ini harus dicatat loh ya, Dek. Setiap perkalian bilangan berpangkat yang basisnya sama. Basis sama. Itu pangkatnya bisa dijumlahkan. Karena teorinya juga bisa mengatakan demikian gitu. Jadi bukan berarti M-nya itu diganti angka, terus kita misalkan gitu, enggak ya. Berarti ini A pangkat berapa nih? P dan 7. Berarti A pangkat P plus 7 kali B pangkat, nih pangkatnya bisa dijumlah 8 plus Q. Ya. Kalau misalkan ada soal A pangkat 3 kali 3 pangkat 4 kali A pangkat 3 A kali 3 pangkat 2 kali B pangkat 2. Nah, coba ini kira-kira gimana penyelesaiannya? Berarti digabungin A pangkat 3 kali A pangkat 1 kali 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 2 kali B pangkat 2. Berarti A pangkat 3 plus 1 kali 3 pangkat 4 plus 2 kali B pangkat 2. Berarti A pangkat 4, 3 pangkat 6, B pangkat 2. Loh kan beda. Seperti ini.